Assalamualaikum warahmatullahi Udah wabarakatuh. mulai. Selamat pagi, Bapak Ibu serta kakak abang sekalian. Webinar ODD. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu serta kakak abang yang kami hormati, dalam mengawal kegiatan pada hari ini adalah kita panjatkan puja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan puji kepada Tuhan Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melampiaskan begitu banyak nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Desember, dalam acara webinar gangguan tingkah laku anak sering marah dan membantah, yuk kenali oppositional defiant disorder. Yang terhormat Ibu Dr. Iriani Indri Hapsari MPSI selaku dosen pembimbing, yang kami hormati Mbak Rizka selaku narasumber, dan serta tidak lupa juga yang kami hormati serta banggakan Bapak Ibu serta kakak abang yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Sri Purborini atau biasa dikenal Rini yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, tidak lengkap rasanya jika kita tidak melaksanakan sesuatu tanpa disertai dengan berdoa. Untuk itu, demi lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkanlah bagi yang beragama Islam, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, boleh saya dengar terlebih dahulu reaksi Bapak Ibu serta kakak abang semua. Apakah sudah siap untuk mengikuti webinar pada hari ini? Boleh di kolom chat untuk reaksinya. Wah, sudah ada yang siap ya, cukup terlihat Bapak Ibu serta kakak abang semua sudah siap untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Langsung saja kita akan masuk ke acara utama kita yang akan dipandu oleh rekan saya, Bang Zulian Amari. Halo Bang Zulian, apakah sudah hadir? Halo Karini. Halo, gimana Bang kabarnya? Baik-baik aja sih, alhamdulillah pagi ini. Oke, baik. Langsung saja ya kepada Bang Zulian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Karini. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Walaupun menjelang siang, tapi aku harap semangatnya tetap semangat pagi ya. Oke, perkenalkan nama aku Zulian Amari, biasa dipanggil Zulian. Aku merupakan mahasiswa aktif Psikologi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Di sini aku akan menjadi moderator yang akan memandu kalian selama berjalannya sesi materi dan sesi tanya-jawab. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi Oppositional Defiant Disorder atau ODD, teman-teman semuanya udah pada tahu belum nih siapa pemateri keren kita? Ayo, udah pada tahu belum? Oke, agar kita semakin kenal dengan pemateri keren kita, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Kepada kakak abang panitia, dipersilakan untuk share screen. Baik, ditunggu sebentar ya. Oke, udah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Oke, perkenalkan pemateri kita pada webinar kali ini ialah Mbak Rizka Mulyati dengan latar belakang psikolog klinis. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 17 Juli tahun 1992. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, beliau menempuh program sarjana psikologi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Universitas Putra Indonesia, YPTK Padang. Lalu beliau menempuh program Magister Psikologi Profesi Klinis pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Universitas Gunadarma. Berdasarkan pengalaman pekerjaannya, dari tahun 2014 sampai tahun 2017, beliau menjadi asisten psikolog di Fathia Alai Psychology Consultant Bukit Tinggi.
Lalu pada tahun 2021, beliau menjadi psikolog di Dinas Sosial PMD PPA Kota Sawah Lunto, menjadi founder dan psikolog di Kala Psikologi, dan juga menjadi dosen Fakultas Psikologi di Universitas Putra Indonesia, YPTK Padang. Lalu beliau juga aktif menerbitkan atau mempublikasikan artikel dan juga karya ilmiah. Pada tahun 2018, beliau menerbitkan artikel ilmiah berjudul Psikologi dan Pendidikan dalam Konteks Kebangsaan, Anak dan Pendidikan Usia Dini. Lalu pada tahun 2021, terdapat judul Konsep Diri, Kecerdasan Emosi, dan Perilaku Asertif pada Siswa SMA kelas 10 pada tahun 2022 dengan judul Kontribusi Pola Asuh Demokratis atau Autoritatif dan Kecerdasan Emosi dan Perilaku Asertif pada Remaja Awal. Dan terakhir, terdapat judul Pengaruh Gadget terhadap Tumbuh Kembang Anak pada Masa Early Childhood. Oke, itu kurang lebih CV dari pemateri keren kita, yaitu Mbak Rizka Mulyati. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa keep in touch dulu nih dengan Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka, apakah sudah bergabung bersama kita? Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Mbak, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke Mbak, Mbak Rizka sendiri gimana nih Mbak? Sudah siap dan semangat belum nih untuk memaparkan materi keren kita nih? Semangat, seperti semangat teman-teman juga, semangat peserta juga, semangat panitia juga, nyampe ke sini aura semangatnya. Gitu. Menyeberangi pulau dia, jadi sampai ke Pulau Sumatera nih dari Jawa. Oh iya benar banget. Kita ini mostly dari Jakarta, tapi Mbak Rizka nih dari Sumatera gitu, keren banget ya. Oke, iya dong. Kalau pematerinya juga semangat, kita juga harus semangat ya nantinya untuk mendengarkan pemaparan materi dari materi ODD ini. Oke, tanpa berlama-lama, kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan pada Mbak Rizka. Oke, terima kasih. Panitia sudah jadiin host belum untuk share screen? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, materinya terlihatkah? Sudah terlihat, Mbak? Terlihat ya. Saya besar dulu. Oke, teman-teman. Jadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah begitu hebat mempersiapkan webinar ini ya. Saya terhitung itu dihubungi beberapa minggu yang lalu dengan berbagai macam perubahan jadwal ya. Akhirnya kita menemukan jadwal yang pas nih gitu untuk kita hari ini sharing seputaran tentang gangguan tingkah laku nih gitu. Tapi kita lebih berfokus pada gangguan oppositional defiant disorder ya. Baiklah, awalnya sih teman-teman panitianya mintanya gangguan tingkah laku aja, tapi setelah ngobrol dengan dosennya mungkin ya, akhirnya dipilihlah salah satu jenis gangguan tingkah laku yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini, yaitu oppositional defiant disorder atau yang sering dikenal dengan ODD. Jadi ada beberapa skema yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke apa itu ODD, kita akan kenali dulu nih apa itu gangguan tingkah laku. Kemudian kita akan kenali ODD itu apa aja sih faktor penyebab seseorang mengalami ODD, kemudian penanganan jika anak sudah terlanjur mengalami ODD, apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi inilah skema yang akan kita jelaskan pada webinar kali ini. Nah, kalau dari gambarnya ada pertanyaan nih, gitu. Apakah itu gangguan tingkah laku pada anak? Nah, teman-teman adakah yang dari psikologi di sini? Pesertanya? Mungkin bisa diaktifkan speakernya.
Kita bisa ngobrol. Ada yang tahu apa itu gangguan tingkah laku? Wah. Oke, sepertinya belum banyak nih yang mengetahui ya apa itu gangguan tingkah laku ya gitu. Kalau dari gambarnya terlihat ya, ada seorang anak yang ekspresi wajahnya seperti sedang berteriak gitu. Dia membuka mulutnya, ada tarikan-tarikan tuh di atasnya ya, di atas jidatnya yang mengisyaratkan bahwa dia tidak senang gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita jelaskan, gangguan tingkah laku itu menurut DSM nih gitu. Gangguan tingkah laku itu disebut juga dengan namanya conduct disorder ya, yang merupakan pola perilaku yang tetap untuk melanggar hak-hak orang lain dan norma sosial. Nah, jadi kalau gangguan tingkah laku berarti ada individu yang dia melanggar hak-hak orang lain, bukan hak dirinya sendiri ya, tapi dia juga mengganggu hak orang lain dan juga norma-norma sosialnya. Gangguan tingkah laku ini biasanya lebih bersifat perilaku yang negatif terhadap aturan dan lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya ada anak yang dia berperilakunya rajin, sopan, baik gitu ya, berarti tidak termasuk ke dalam gangguan tingkah laku karena dia berperilaku tidak yang negatif. Jadi yang dikatakan gangguan tingkah laku berarti dari individu yang berperilaku negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Untuk gangguan tingkah laku ini biasanya merupakan pola perilaku berulang. Berarti ada perilaku negatifnya tidak menetap, tidak hanya satu kali aja, tapi perilaku yang menetap dan berulang-ulang kali gitu ya. Di mana anak itu sering melanggar norma-norma dasar orang lain, melanggar norma sosial, dan onsetnya biasanya itu dimulai sebelum usia 10 tahun. Nah, onset ini adalah permulaannya. Jadi biasanya orang-orang yang didiagnosa mengalami gangguan tingkah laku harus kita lihat dulu nih awal pertama kali munculnya kapan. Biasanya kalau misalkan teori, dia muncul sebelum usia 10 tahun. Perilaku negatif seperti apa yang ditunjukkan? Yaitu seperti menggertak, mengancam, mengintimidasi, sering juga bolos sekolah, keluar malam, walaupun sudah dilarang oleh orang tuanya. Nah, seringkali juga gangguan tingkah laku ini ditandai dengan kesewenang-wenangan ataunya kurang penyesalan dari si individu. Nah, jadi kalau misalnya individu udah bikin salah sekali nih, dia bolos sekolah gitu kan, tapi dia sudah menyesal dan tidak mengulanginya kembali, berarti dia tidak termasuk dalam gangguan tingkah laku. Tapi kalau ada individu yang dia sudah melakukan kesalahan sekali dan dia berulang-ulang kali nih tanpa adanya penyesalan walaupun dia sudah dihukum, nah itu baru bisa dimasukkan dalam jenis gangguan tingkah laku. Begitu ya. Sampai di sini dulu nih gangguan tingkah laku. Mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya dulu. Oke, sepertinya belum ya. Nanti pertanyaannya silahkan dikumpulkan dulu untuk kita nanya sharing nanti ya di sesi selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke ODD ya, Oppositional Defiant Disorder. Nah, jadi di sini ada katanya oposisional, ada deviant dan disorder. Berarti ada gangguan oposisi nih, ada perilaku yang menentang yang dialami oleh individu. Apakah itu ODD? Jadi menurut DSM, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, DSM ini merupakan kayak kitab sucinya nih, kitab sucinya anak-anak psikologi ya gitu. Jadi kalau misalnya ada apapun, kita muaranya ke DSM biasanya. Kita akan lihat karakteristiknya di mana sih gitu. Jadi DSM ini adalah tempat kita melihatnya gitu, melihat perilakunya di mana. Jadi dari DSM ini pola berulang dari perilaku negatif yang menentang, tidak taat, perilaku bermusuhan terhadap figur otoritas yang mengganggu disebut dengan ODD ya, atau singkatan dari Oppositional Defiant Disorder. Nah, jadi di sini diulangi lagi ya, sama dengan gangguan tingkah laku tadi. Berarti ada perilaku negatif yang berulang gitu ya. Tapi ODD lebih kepada figur otoritas ya, ada oppositional nih gitu, ada tingkah laku menentangnya terhadap figur-figur otoritas. Siapa aja sih figur-figur otoritas? Ya seperti orang tua, guru mungkin, atau bagi anak-anak yang tinggal dengan pengasuh, berarti dia figur otoritasnya adalah pengasuhnya ya. Jadi adalah orang-orang di lingkungannya yang memberikan peran dominan tuh di lingkungan si anak. Nah, makanya itu disebut dengan ODD. Biasanya kalau misalnya saya sharing tentang ODD ini, kalau melihat definisinya aja,
hampir-hampir disamakan dengan tantrum ya. Karena hampir-hampir mirip nih, dikatakan bahwa ada perilaku berulang yang negatif yang menentang tidak taat pada figur otoritas. Nah, jadi apakah ODD itu sama dengan tantrum? Menurut teman-teman panitia gimana? Sama nggak ODD dengan tantrum? Mirip sepertinya, Mbak. Mirip sepertinya ya, gitu. Nah, jadi kalau dari gambar tetap sama juga ya, ada juga tarikan-tarikan emosi nih di sini, seperti ada tangisan ya, tadi juga ada perilaku yang marah gitu. Jadi pada dasarnya ODD itu dan tantrum adalah hal yang berbeda, walaupun dia hampir-hampir mirip ya, seperti dikatakan oleh Mbak Baby yang tadi. Nah, jadi kalau untuk ODD itu, dia lebih dari sekedar tantrum yang terlihat pada anak-anak gitu. Kalau tantrum itu kan merupakan ledakan emosi nih, yang ditandai ketika anak mudah marah nih, dia marah secara berlebihan, menunjukkan perilaku seperti ngamuk, menangis, menendang, ataupun marah-marah nih terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya kayak lagi ke mall, di mall tiba-tiba dia ngelihat tuh di bagian mainan ya gitu. Terus dia pengen sesuatu, terus dia nangis sampai kadang guling-guling ya di mall sampai orang tuanya udah kesel sendiri, misalnya nyubit anaknya mungkin atau malah anaknya kadang ditinggal di semua orang tuanya ya bagi yang tantrum. Nah, kebiasaan tantrum bagi anak ini digunakan ketika anak mengetahui nih bahwa dengan cara saya ngamuk seperti ini, dengan cara saya nangis seperti ini, keinginan saya akan terpenuhi biasanya. Karena orang tuanya malu nih melihat anaknya di luaran minta-minta mainan gitu. Kayak pesannya ini sih orang tuh pelit banget nih gitu. Sehingga dia diberikan tuh mainannya. Jadi ini anak nih nyatet nih gitu. Oh, ternyata dengan begini saya dapat nih yang saya mau gitu. Makanya dia akan menunjukkan perilakunya berulang juga. Makanya sama juga dengan termasuk dalam gangguan tingkah laku ya, karena dia mengulang kembali hal tersebut gitu saat dia menginginkan sesuatu. Nah, jadi tapi tantrum ini sebenarnya adalah perilaku yang normal. Normal apabila terjadi pada anak usia 1,5 tahun dan kemudian biasanya akan memburuk pada usia 2-3 tahun. Tapi dia akan mereda di usia 4 tahun. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak yang masih tantrum nih di usia lebih dari 4 tahun, nah itu nanti dia akan masuk ke dalam permasalahan lain juga. Tapi kalau misalnya anak-anak usia 4 tahun yang dia emosinya meledak, yang dia marah dengan hebatnya, ya itu adalah hal yang wajar ya sebenarnya gitu. Nah, jadi hal ini nih hampir mirip dengan ODD karena dia onsetnya juga sebelum 10 tahun ya. Makanya sering disalahartikan oleh orang lain. Nah, kalau misalnya ODD ini biasanya munculnya setelah usia 6-8 tahun. Berarti setelah habis masa untuk gangguan tantrum, baru masuk ke dalam gangguan ODD. Tapi ODD ini dia bisa berlangsung sampai dia remaja nih, bahkan sampai ia dewasa nantinya. Sementara kalau tantrum kan dia biasanya umur 4 tahun sudah mulai mereda. Tapi gejala ODD ini lebih agresif nih dimunculkan daripada tantrum. Dan menimbulkan dampak negatif pada keseharian dari penderitanya. Penderitanya juga akan mengalami kesehariannya terganggu nih, norma-norma sosialnya juga akan terganggu. Nah, perilaku ODD ini sangat umum terjadi pada anak-anak dan remaja. Berarti tidak hanya di anak-anak aja ya, karena dia bisa langsung sampai usia remaja. Ada penelitian tuh 1-11% dari remaja dia mengalami kecenderungan dari ODD ini yang ditandai dengan dia berperilaku negatif dan tidak taat pada figur-figur otoritasnya, tidak taat pada aturan dari guru, tidak taat pada aturan dari sekolah maupun dari pengasuhnya ya, maupun orang tua di rumahnya. Untuk diagnosis ODD ini biasanya kita bisa menegakkan diagnosis orang, oh dia mengalami ODD. Kita lihat dulu nih, apakah si individu ada gangguan terhadap proses akademiknya, proses sosialnya, atau kemampuan diadaptasi dari si individu. ODD ini yang merupakan gangguan disruptive behavior, anak yang mengalami gangguan ini cenderung mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya dia ganggu diri sendiri ya nggak masalah ya gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah mengganggu sosialnya, dia sudah bikin tidak nyaman lingkungannya, bikin orang-orang di lingkungannya merasa tidak tenang gitu. Itulah orang yang mengalami gangguan ODD. Nah, anak-anak remaja yang mengalami ODD ini seringkali dia berontak nih. Kalau ada aturan berontak gitu. Dia seringkali keras kepala. Kalau sudah diomongin dia keras kepala. Dia berdebat dengan orang dewasa. Sudah diomongin ini dia ngerasa bahwa dirinya benar gitu. Dia mau aja ngedebat orang dewasa. Dia mau mungkin sampai
perang-perang mulut ya mungkin itu untuk anak-anak ini. Kemudian dia juga menolak untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku di lingkungan sosialnya maupun di tempat dia tinggal. Mereka juga memiliki ledakan emosi amarah yang sulit untuk mengendalikan emosinya. Kalau udah marah, dia nyerocos, terus kalau udah kesel dia akan lempar barang, dia akan pukul benda-benda yang ada di sekitarnya, atau dia malah akan mengganggu orang yang ada di bawahnya dia nih, gitu, bukan figur yang dominan di dirinya. Yang paling sering itu perilakunya verbal ya, verbal agresifnya, berarti dia seperti melawannya dengan omongan gitu biasanya, tapi tidak sering dengan fisik ya. Keseringan itu adalah dengan verbal, karena paling gampang ya dengan verbal ya. Kalau mau nonjok orang dewasa ya ngeri-ngeri sedap juga ya, tapi kalau misalnya dengan verbal ya dia bisa-bisa aja gitu dengan mengeluarkan semua omongan-omongan yang dia pahami. Bisa jadi aja kebun binatangnya keluar semua nih bagi orang yang mengalami ODD ini ya, kalau dia mengalami agresif yang verbalnya. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa untuk seseorang yang mengalami ODD. Nah, orang-orang seperti apa sih yang dapat dikatakan dia mengalami ODD? Nah, jadi, diagnosa terhadap orang yang mengalami gangguan ODD ini dapat ditegakkan apabila gejala ini muncul dalam periode minimal 6 bulan ya. Jadi, kita bisa mengatakan seseorang ini ODD kalau dia persisten nih selama 6 bulan belakangan dia menunjukkan perilaku yang sama. Tapi kalau misalnya 1-2 bulan ini mungkin dia menentang, dia keras kepala dan lain sebagainya gitu. Tapi saat bulan kedua, bulan ketiga dia aman-aman aja, berarti tidak bisa dikatakan dia mengalami ODD. Jadi selama 6 bulan tersebut dia harus mengalami gangguan itu, dan gangguan itu lagi. Karena kemungkinan aja mungkin 1 bulan pertama dia lagi ada masalah sama keluarganya, makanya dia berperilaku oposisi. Atau dia ada gangguan hormon mungkin kan, makanya berperilaku oposisi. Tapi kalau sudah 6 bulan, baru kita bisa melihat gejalanya. Apa aja sih gejala yang muncul setelah 6 bulan perilaku menentangnya terlihat. Nah, tapi menurut DSM harus terpenuhi setidaknya 4 dari 8 gejala perilaku menentang gitu ya. Jadi harus 4 dulu nih terpenuhi. Apa aja yang 8 itu? Yang pertama, sering kehilangan kesabaran. Jadi dia gampang banget kesulut emosinya. Sedikit disenggol langsung ngebacok orang nih gitu ya. Dia langsung nggak sabaran. Kemudian dia juga sering berdebat dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang dewasa kayak kalau udah ngomong sesuatu kayak pengen nyela aja gitu ya. Dia sering berdebat dengan orang dewasa. Kemudian dia menentang secara aktif aturan yang dibikin oleh lingkungannya, aturan yang ada di lingkungan masyarakatnya mungkin, yang misalnya nggak boleh nangkap mancing ikan misalnya di kolam yang ada di dekat rumahnya mungkin gitu, atau aturan-aturan yang ada di rumahnya. Kalau misalnya pulang malam itu jamnya adalah jam 10, nah dia secara aktif menantang hal tersebut gitu. Kemudian dia dengan sengaja mengganggu orang lain yang ada di lingkungannya. Kayak pengen nyolek aja, kayaknya suasana tenang tuh dia nggak suka gitu, dia pengen bikin kegaduhan. Kemudian dia juga sering menyalahkan orang lain akan kesalahan dirinya sendiri. Kalau misalnya dia udah salah, ya gara-gara lu lah yang akan jadi kayak gini. Atau dia nyalahin orang tuanya, ya gara-gara orang tua gue nih yang nggak mau kasih uang, gara-gara orang tua gue nih yang bikin peraturan segala macam gitu ya. Makanya dia sering menyalahkan orang lain. Kemudian yang selanjutnya dia juga mudah terganggu, mudah ke distract dia ya. Dia mudah marah dan sering merasa iri ataupun dendam. Apalagi melihat teman-teman sebayanya, oh teman sebaya saya kok boleh kayak gini, kok saya enggak. Nah gitu. Jadi dia sering merasakan iri atau dendam. Seperti dikatakan tadi, dari 8 ini harus terpenuhi minimal 4 dulu nih gitu. Tapi untuk kita tegakkan seseorang mengalami ODD. Kalau seandainya hanya terpenuhi 3 dari gangguan ini, individu tidak bisa kita tegakkan diagnosa kalau dia mengalami ODD. Mungkin dia hanya mudah marah aja, atau dia sering mendendam aja, tapi dia tidak sering kehilangan kesabaran misalnya. Berarti itu dia tidak mengalami ODD. Jadi hati-hati saat kita mendiagnosa seseorang mengalami ODD ya, itu tidak gampang nih kita mengatakan orang mengalami ODD. Kemudian ada catatan penting nih kalau untuk kita menegakkan diagnosa seseorang mengalami ODD. Diperhatikan dulu apakah individu ini dia mengganggu konteks sosialnya, apakah dia menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sosialnya, emosionalnya kah, pekerjaannya ataupun area-area penting lainnya. Kalau tidak mengganggu ya berarti tidak ya. Tapi kalau misalnya
Biasanya kalau orang udah ODD dia akan mengganggu ya aspek-aspek lain di lingkungannya. Kemudian gejala yang ditimbulkan tersebut bukan dalam pengaruh gangguan zat ya, bukan karena seorang ini dia habis ngedrugs, bukan karena seseorang ini dia habis mabuk gitu ya. Juga tidak dalam kondisi psikotik, dia juga tidak dalam mengalami gangguan bipolar yang mood swing gitu ya, yang moodnya gampang berubah. Nah, hal-hal ini harus diperhatikan kalau seandainya kita menegakkan diagnosa orang mengalami ODD. Tapi yang paling penting nih yang saya pengen sharing ke teman-teman, kalau misalnya udah melihat nih ada tetangganya mungkin, adiknya kah, atau sepupunya yang menunjukkan perilaku-perilaku tadi, jangan cepat untuk mendiagnosa, oh ODD nih, kata Mbak Rizka sama nih sama 8 karakteristik tadi gitu. Jangankan 4, 8-8-nya terpenuhi gitu ya, untuk bilang dia mengalami ODD. Nah, hati-hati untuk labeling seseorang mengalami ODD, apalagi teman-teman ada yang di psikologi juga, biasanya kan anak-anak psikologi ini sudah dianggap nih paham ya gitu, gampang untuk diagnosa. Nah, tapi kalau kita sudah nge-label anak-anak, terutama nih kita label dia mengalami gangguan, nah itu tidak baik ya terhadap pengaruh ke depannya gitu. Jadi kalau sudah dirasa dia mengalami hal tersebut, mungkin diarahkan pada profesional lainnya, apakah itu ke psikolog ataupun ke psikiater ya, untuk memberikan diagnosa yang tepat gitu. Karena banyak lagi nih harus diperhatikan untuk mengatakan seseorang mengalami ODD, nggak gampang ya untuk bilang orang mengalami gangguan tersebut gitu. Selanjutnya kita lanjut aja deh. Kemudian muncul pertanyaan nih, gitu. Kira-kira faktor apa aja yang bikin seorang kok dia mengalami ODD, kok dia menentang sih, kok dia marah terus gitu. Jadi kalau misalnya diruntut secara teoritis, untuk gangguan ODD ini tidak ada penyebab yang pasti nih, penyebab yang pasti kenapa seseorang mengalami ODD. Meskipun belum ada yang pasti, banyak beberapa pakar yang selama mereka berpraktek mungkin praktek psikologinya, mereka menemukan adanya kesamaan nih oleh penderita ODD 1 dan ODD lainnya gitu ya. Jadi para penderita ini umumnya dia dipengaruhi oleh namanya faktor biologis, faktor keluarga dan juga faktor lingkungan. Tapi untuk ODD biasanya faktor ini dia saling berkesinambungan nih, dia saling berpengaruh satu dengan lainnya, dia saling berinteraksi sehingga muncul gangguan ODD-nya. Yang pertama ada namanya faktor biologis ya. Berarti faktor biologis ini merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kerentanan anak mengalami gangguan. Kondisi biologis ini termasuk misalnya temperamen awalnya, faktor genetik maupun faktor neurobiologinya. Tapi untuk faktor biologis ini harus tiga-tiganya saling berkaitan nih, maka munculnya gangguan perilaku. Maksudnya di sini kayak misalnya di lingkungan keluarganya mungkin ya ada si anak si A nih gitu, papanya atau saudara papanya lah gitu pernah juga didiagnosa mengalami ODD. Nah, atau papa sendiri mengalami ODD waktu kecilnya gitu. Jadi ada kemungkinan genetik tersebut turun pada si anaknya, tapi ada kemungkinan ya, tapi bukan dipastikan bahwa wah ayahnya ODD, anaknya pasti ODD juga, bukan begitu ya. Tidak dapat kita pastikan bahwa orang yang sudah punya riwayat ODD dari lingkungan keluarganya akan mengalami hal serupa. Tapi biasanya kita menggunakan teori diesesis stres ya, orang yang sudah punya kerentanan di awal, kerentanan ini adalah genetiknya ya gitu. Dia akan memerlukan trigger yang sedikit nih, pencetus sedikit aja untuk dia sampai mengalami gangguan serupa. Tapi kalau misalnya orang yang tidak punya riwayat keluarga yang mengalami gangguan tertentu, dia akan memerlukan pengaruh lingkungannya sangat kuat nih, pengaruh hal-hal lainnya, baru dia mengalami gangguan yang serupa gitu. Jadi kalau sudah papanya mengalami ODD, dia hanya perlu sedikit pola asuh tidak baik aja, dia akan mengalami ODD. Tapi kalau individu yang dia tidak ada riwayat ODD-nya, dia akan perlu pengaruh lingkungan juga, dia akan perlu juga gangguan keluarga sehingga dia dapat mengalami gangguan ODD. Yang kedua, nah ini yang paling berpengaruh ya, biasanya itu adalah faktor keluarga. Nah, sini adalah gangguan ODD ini dipengaruhi oleh adanya relasi antara orang tua dan anak ini. Gambaran karakteristik orang tua dan anak ini biasanya tidak baik ya untuk orang yang mengalami ODD. Sebelum kita masuk ke faktor lingkungan, kita kenali dulu nih, ada 4 gaya pola asuh orang tua ya. Karena kita akan bahas faktor dari gangguan faktor keluarga ya. Jadi ada 4 jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pada anak nih. Yang pertama ada gangguan ada pola asuh otoriter,
permisif, demokratis, dan pengabaian. Nah, untuk pola asuh sebenarnya pola asuh ini merupakan wujud cintanya orang tua pada anak. Nah, gimana dia mewujudkan cintanya dengan dia berperilaku di antara 4 pola asuh ini. Ada orang tua yang otoriter dia ya gitu. Dia mengekang anaknya dia terlalu kaku. Jadi apapun dihukum itu. Kalau misalnya kamu nggak ini akan dipukul. Pokoknya kamu harus pulang jam segini. Kamu harus pakai baju ini. Kamu kuliah harus jurusan ini. Nah, itu dengan pola asuh yang otoriter. Kebalikan dari otoriter itu adalah pola asuh yang namanya permisif ya, yang memberikan sedikit batasan pada anak. Yang permisif ini berarti orang tua memanjakan anak nih. Apapun yang anak mau selalu akan dipenuhi atau anak selalu dibantu nih untuk yang permisif. Kemudian namanya pola asuh yang demokratis di mana di sini orang tua mendorong anaknya untuk mandiri tapi tetap memberikan kontrol. Jadi orang tua ini melibatkan anak untuk dia dalam peraturan-peraturan tertentu. Jadi apapun peraturannya anak dilibatkan nih. Kamu pengen pulangnya jam berapa? Jam 10 malam. Kalau misalnya nggak pulangnya 10 malam, kamu mau dihukum apa misalnya? Mungkin dikurangi uang jajannya. Nah, tapi berarti itu kan kita libatkan tuh anak terhadap peraturan yang akan kita berikan. Kemudian namanya pola asuh pengabaian nih, di mana orang tua yang dia abai terhadap anaknya. Mau anaknya pintar ya pintarlah sendiri. Kalau misalnya anaknya mau bandel ya udah bandel aja gitu kan. Dia kurang terlibat dalam kehidupan si anak. Dari pola asuh ini biasanya kalau kita menerapkan pola asuh yang demokratis nih gitu, adanya kontrol yang tinggi, kemudian kita juga berikan kehangatan yang tinggi, akan menghasilkan anak yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dapat mengontrol emosi, dan memiliki harga diri yang tinggi juga gitu. Kemudian kalau misalnya anak yang terbiasa diberikan pola asuh yang otoriter dengan kontrol yang tinggi dan kehangatan yang rendah, sehingga anak mulai berperilaku yang agresif dia kurang memiliki kemampuan yang baik, dia tidak merasakan bahagia, dan biasanya cenderung sering bermasalah di sekolah nih, dia sering menentang biasanya anak-anak yang perilaku yang pola asuh yang otoriter. Kemudian adanya pola asuh yang permisif nih, yang kontrolnya rendah, tapi selalu memberikan kehangatan yang tinggi. Nah, kalau misalnya pola asuh yang permisif ini biasanya disukai ya sama anak-anak karena dia mau minta apa aja dibeliin. Mam mau iPhone 21 dong, gitu dibeliin tuh iPhone 21 mungkin sama mamanya, karena mamanya selalu nge-treat anaknya dengan manja gitu. Menghasilkan apa? Kalau misalnya permisif ini akan menghasilkan anak yang pemberontak, kurang pengendalian diri dan mau menang sendiri. Karena apa? Karena selama ini apapun yang dia mau selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Sehingga kalau misalnya dia sudah bergaul dengan lingkungannya nggak terpenuhi nih, saya maunya ini nih, nggak dapet, dia akan berontak tuh, dia akan marah pada figur-figur otoritasnya. Dia melakukan kesalahan, dia akan menyalahkan orang lain biasanya, anak dengan pola asuh yang permisif. Kalau pengabaian seperti apa? Ya udahlah kontrolnya rendah, kehangatannya juga kurang nih, anak juga menjadi kurang percaya diri, dia tidak bersemangat ke sekolah. Nah, jadi di antara 4 pola asuh ini, sepertinya 3 pola asuh yang selain demokratis berpengaruh ya, pola asuh yang otoriter, permisif, dan pengabaian ini berpengaruh terhadap munculnya gangguan ODD pada anak gitu. Tapi sebenarnya orang tua dia berpola asuh seperti ini nggak bisa disalahkan juga ya, karena itu cara efektif dari orang tua sebenarnya untuk anaknya. Nah, ini adalah kira-kira nanti teman-teman nih yang mungkin sekarang udah masuk kuliah, nanti berkeluarga, mungkin bisa pilih salah satu pola asuh yang dianggap efektif juga nih. Mungkin dari kita lihat dari secara tulisan aja terlihat demokratis ya, yang efektif nih untuk membantu perilaku anak yang baik. Kemudian tadi kita masuk lagi ke faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini kalau ODD dialami oleh anak remaja, karena biasanya anak remaja itu menghabiskan banyak waktunya di luar rumah ya bersama teman sebayanya. Jadi pengaruh agresif teman sebaya juga berpengaruh pada perilaku ODD ini gitu. Agar dia diterima oleh lingkungannya, agar dia dianggap keren, dianggap gaul, berarti dia harus berperilaku seperti teman sebayanya, seperti ngerokok kah, ngebolos sekolah kah, berontak pada gurunya kah, dan lain sebagainya. Jadi dia tiru akan dari lingkungan teman sebayanya gitu ya. Jadi ini adalah 3 faktor yang sering kali muncul pada orang yang mengalami ODD gitu ya. Tapi dia bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satu aja gitu ya. Tapi kebanyakan dia adalah perilaku yang berkesinambungan gitu untuk perilaku ODD.
Nah, apa aja sih dampak dari orang-orang yang mengalami gangguan ODD? Biasanya dampaknya ini dapat dilihat dari berbagai macam perilaku nih. Yang pertama, dia akan sering marah aja nih, penuh dengan amarah aja nih anaknya. Kemudian dia menolak untuk mematuhi perintah orang dewasa. Dia juga sering mengganggu orang lain dengan sengaja, sensitif, mudah terganggu, dipenuhi dengan kedengkian aja dirinya. Dia bertindak agresif pada teman sebayanya. Kemudian dia juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan persahabatannya, karena pasti akan cekcok terus biasanya nih gitu, karena dia nggak suka, dia ngomong gitu. Kemudian, dia sering juga ganggu temannya, sehingga kalau udah deket sama orang biasanya akan cepat renggang lagi nih, karena dia tidak bisa mempertahankan persahabatannya. Dia juga memiliki masalah dengan akademiknya. Kenapa? Ya karena dia sering bolos sekolah, ya dia sering melanggar aturan, makanya akademiknya juga bermasalah. Kemudian dia akan mengalami harga diri yang rendah, karena adanya labeling dari lingkungannya dia. Kemudian pandangan-pandangan orang lain pada dirinya dia ya gitu. Sehingga dia seringkali mengalami harga diri yang rendah biasanya orang yang mengalami ODD ini. Nah, kemudian pencegahannya. Nah, jadi kalau katanya obat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, tanya dia gitu ya. Berarti kita lihat nih pencegahannya apa aja. Pada dasarnya ODD ini sulit untuk dicegah. Kenapa? Karena dia munculnya mendadak gitu, munculnya itu dengan sendirinya tanpa ada ngomong-ngomong sebelumnya, "Oh, saya mau muncul nih ODD," dia nggak ngomong gitu. Tadi dengan pola asuh yang berbagai macam, dia bisa jadi dia muncul gitu ya. Meskipun begitu, perilaku anak dengan ODD ini dapat diperbaiki dan kondisi yang memperburuknya dapat dicegah. Caranya, yang pertama dengan memberikan didikan yang tepat nih, memberikan penanganan sejak dini ketika anak mulai menunjukkan gejala ODD. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah lepas dari usia tantrumnya ya, sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, kalau dia sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang memberontak tadi nih, mengganggu orang lain, mendendam dan lain sebagainya, segera kita tangani gitu, enggak dibiarin aja, oh masih kecil, ntar gedenya juga baik sendiri. Nah, itu adalah stigma-stigma yang ada di masyarakat ya, gitu. Nanti juga benar sendiri kok itu. Tidak baik begitu. Kalau seandainya sudah merasa dia terlihat, segera berikan penanganan yang paling efektif tuh untuk anak, apakah konseling ke psikolog ataupun diomongin lah di lingkungan keluarganya. Kemudian penting juga untuk membuat rumah menjadi tempat yang menyenangkan nih bagi si anak gitu, tempat mengenyam pendidikan karena anak itu awalnya dia nggak di sekolah dulu ya ke pendidikan ya, tapi dari lingkungan rumahnya. Kemudian penting juga untuk memberikan kasih sayang serta kedisiplinan yang seimbang pada si anak. Jadi di rumah nggak semuanya diberikan nih, kita tetap berikan disiplin. Kamu kalau misalnya habis main, dibersihkan ya mainannya, taruhnya di sini. Pulang sekolah itu sepatu taruhnya di mana. Nah, itu diberikan kedisiplinan. Hal-hal ini dirasa dapat mencegah nih kambuhnya seseorang yang mengalami ODD gitu ya. Ini adalah tahapan-tahapan pencegahannya. Pencegahan sederhana sih bisa dilakukan oleh orang keluarga di rumahnya. Kemudian, nah tadi kan dicegah nih, tapi kalau seandainya si anak terlanjur menderita ODD, nah ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan gitu dengan anak yang mengalami ODD gitu? Bukan berarti kalau udah anak mengalami ODD udah runtuh ya dunia ya, seolah-olah udah nggak bisa dibenerin lagi nih gitu, kayaknya udah gagal banget jadi orang tua gitu, udah gagal banget mendidik anaknya gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang dapat kita lakukan jika anak mengalami ODD. Itu pentingnya teman-teman yang nantinya akan menjadi sarjana psikologi, jadi praktisi psikologi ya, ataupun psikolog dan psikiater lainnya gitu. Penanganannya untuk penanganan ODD ini biasanya disesuaikan dengan usia orang yang menderitanya, tingkat keparahan serta kemampuan si penderita dalam melakukan terapi. Kalau kita berkaitan dengan psikologi ya, bagi psikologi klinis, kalau ada orang yang mengalami ODD, kita akan melakukan pendekatan dengan psikoterapi ya. Kalau kita menggunakan obat psikofarmakologi itu sudah menggunakan bantuan dari psikiater. Nah, jadi kita bantu dulu nih dengan terapi. Terapinya itu disesuaikan dengan usianya. Oh, ODD ini dialami oleh anak-anak nih usia 7 tahun, terapi seperti apa yang cocok gitu. Tidak bisa terapi yang sama untuk anak yang usia remaja diberikan pada anak yang usia anak-anak gitu, disesuaikan dengan usianya. Kemudian tingkat keparahannya,
sampai mana nih parahnya? Apakah dia baru deteksi dininya ataukah sudah lebih dari 6 bulan nih dia mengalami ODD-nya, tingkat keparahannya. Kemudian kemampuan si penderita dalam mengikuti terapi. Prognosisnya seperti apa? Apakah si penderita ini kira-kira memungkinkan nih terapi A untuk kemampuan kognitifnya seperti ini? Memungkinkan nggak terapi B ini dengan lingkungan keluarganya yang seperti ini? Nah, itu disesuaikan juga dengan kemampuan si penderita. Kemudian, untuk namanya kita merubah perilaku ya, untuk gangguan perilaku ini bisa berlangsung beberapa bulan atau lebih nih tergantung dari pribadi si klien, apakah dia pengen dirubah ataupun tidak nih. Juga terlibatan dari orang tua dan keluarganya. Jadi nggak ada yang instan ya perilaku, namanya perilaku dirubah, nggak mungkin dong hari ini diomongin besok dia berubah, pasti dia akan bertahap nih. Biasanya memerlukan waktu yang beberapa bulan, 3 bulan lah minimal untuk merubah sedikit perilakunya si anak. Apa aja hal yang bisa dilakukan? Jadi ada 2 hal nih yang bisa dilakukan untuk terapi anak yang mengalami gangguan ODD. Yang pertama itu adalah terapi perilaku kognitif, berarti yang dirubah adalah pola kognitifnya, memperbaiki pola pikir dan tingkah laku penderita, serta meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah. Berarti pola pikir dia yang salah nih, pola pikirnya itu yang merasa bahwa peraturan ini dibikin untuk ditentang gitu. Orang tenang ini harus diganggu. Nah, itu adalah pola pikir yang tersebut yang akan kita rubah gitu ya. Kalau misalnya ini dialami oleh orang mengalami ODD di usia remaja biasanya. Jadi kita bisa bantu nih gitu karena dia sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik sebenarnya ya. Makanya kognitifnya bisa kita rubah. Kemudian anak diajarkan untuk mengendalikan impuls dan kemarahannya. Kalau seandainya dia marah nih, kita ajarkan cara mengendalikannya. Marah tersebut nggak harus untuk diluapkan loh. Marah juga bisa diluapkan energinya dengan misalnya menggambar. Jadi energinya pindah nih. Dari energi yang marah menggebu-gebu pindah ke gambar. Atau bisa dikendalikan impulsnya dengan olahraga misalnya. Jadi emosi ini kalau sudah kesel nggak harus dengan kita pukul meja, nggak harus dengan kita marah-marah gitu, mengganggu orang lain, tapi bisa dialihkan dengan hal-hal lainnya. Makanya sini dibantu untuk mengendalikan impulsnya. Kemudian ada namanya terapi keluarga. Nah, di sini mengajarkan orang tua bagaimana sih cara komunikasi yang baik dengan si anak, bagaimana kita berinteraksi yang baik dengan anak. Karena kalau udah terlanjur ya, pola asuhnya mungkin udah otoriter nih gitu. Ya yang masa lalu tidak bisa dirubah ya, tapi masa depan masih bisa dirubah gitu ya, masih bisa kita perbaikinya dengan mengajarkan komunikasi yang baik itu seperti ini. Anak dilibatkan loh dalam peraturan, anak tidak dicecar nih, tidak di-treat harus begini, begini, begini. Mereka diberikan pilihan-pilihan sehingga mereka lebih asertif dalam mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, anak yang mengalami ODD ini biasanya kan akan sulit bagi orang tuanya ya, akan ada labeling dari keluarga, anak si A pemarah nih, orang tuanya ngapain aja sih gitu, atau si abangnya nih atau si kakaknya di keluarga lainnya juga akan dapat label yang negatif dari lingkungannya. Makanya dia juga butuh dukungan dari orang lain ya. Makanya juga perlu keluarganya kita bantu terapi juga nih untuk membantu bagaimana dia menghadapi situasi tersebut gitu. Jadi ini adalah 2 terapi yang paling efektif ya, biasanya yang dirasakan efektif oleh para psikolog untuk jika anak mengalami gangguan ODD ya, oppositional defiant disorder tadi. Nah, tapi masih ada banyak lainnya gitu. Tapi ini adalah hal yang paling simpel yang biasanya efektif ya. Kemudian apa aja hal lainnya yang dapat dilakukan oleh orang tua nih gitu untuk mencegah atau penanganan bagi orang yang mengalami ODD. Pertama, memberikan contoh perilaku yang baik pada anak. Nah, ini paling penting nih orang tua ya. Orang tua harus memberikan contoh yang terbaik. Kalau misalnya orang tuanya aja sering pulang malam, orang tuanya aja sering marah nih di depan anak gitu, otomatis anak akan meniru gitu ya. Jadi berikan dulu contoh terbaik oleh orang tua pada anaknya, maka anak akan meniru perilaku baik dari orang tuanya. Kemudian, menghindari hal-hal yang memicu perdebatan dengan anak. Karena biasanya kan orang tua udah tahu nih, ini si anak kalau diomongin A ini pasti dia akan kesel nih, atau kalau misalnya dilarang dia akan kesel dengan nada kita yang ketus gitu ya. Jadi dihindari nih hal-hal yang memicu si anak berdebat dengan orang tuanya. Kemudian memuji perilaku positif anak ketika dia menunjukkan perilaku yang positif. Contohnya
ketika si anak sudah bisa merapikan mainannya, diberikan pujian gitu. Wah, pinter ya, mama seneng loh kakak bisa bersihkan mainan gitu. Atau saat anak pulang sekolah sudah taruh sepatunya di rak sepatu, nah itu diberikan pujian tuh biasanya untuk si anak gitu. Pujian kan tidak hanya dari berikan uang ya, oh dia berhasil kasih uang gitu kan, tapi reward berupa hal puji-pujian, sentuhan dan lain sebagainya itu juga berpengaruh pada si anak. Kemudian memberikan hukuman yang wajar pada anak. Gitu. Jadi berikan hukuman nih, hukuman diberikan seketika nih, langsung ketika si anak berperilaku yang salah. Berarti nggak ditunda dulu nih. Misalnya dia pulang malamnya hari ini, tapi malah dihukumnya minggu depan. Nah, itu tidak berpengaruh pada si anak ya. Tapi berikan seketika ketika perilakunya tersebut muncul. Tapi tidak hukuman yang mengganggu nih, hukuman yang membuat dia trauma. Tapi hukuman yang mengganggu kesenangan si anak aja. Misalnya uang jajannya dikurangin, atau kuotanya dikurangin gitu ya. Atau dia tidak boleh main handphone. Nah, itu adalah hal-hal yang mengganggu kesenangan si anak. Kemudian meluangkan waktu yang khusus untuk bersama dengan anak. Nah, jadi kadang orang tua yang udah sibuk kerja aja nih di luaran, tidak ada waktu yang untuk anaknya untuk ngobrol. Jadi lebih baik diberikan spend waktu yang untuk family time gitu. Misalnya pas habis makan malam, ngumpul nih di ruang keluarga, sharing nih tadi di sekolah ngapain aja, selama hari ini ada yang bikin kesel nggak gitu, bagaimana perasaannya, nah, itu ditanyakan pada si anak. Kemudian membangun kerjasama antara guru, orang tua di sekolah agar si anak mengalami perilaku yang disiplin. Jadi tidak hanya pure dari orang tua aja. Atau malah orang tua beranggapan bahwa kan anak udah disekolahin ya, ya udah berarti tanggung jawab gurunya dong untuk bikin si anak ini disiplin gitu. Jadi harus balance nih antara guru dan anaknya. Begitu. Nah, segitu aja materinya. Jadi itu adalah beberapa hal pengetahuan lah sedikit untuk teman-teman tentang apa itu ODD. Dari mulai ODD itu apa, pencegahannya gimana, kalau sudah terlanjur kena gitu. Kemudian terapi-terapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Gitu. Oke, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Rizka. Tadi penjelasannya sudah cukup dan atau mungkin sangat lengkap ya terkait ODD, mulai dari latar belakang, definisi, penyebab, dan juga treatmentnya gitu. Nah, tapi mungkin agar pengetahuan peserta semakin lengkap. Gak jelas sih, ngerti gak sih artis doang. Itu aku edit. Ini bercanda. Oh, sebentar. Oke. Ada gangguan tidak terduga. Oke. Ya tadi seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa dari penjelasan Mbak Rizka sudah cukup lengkap, tapi mungkin agar pengetahuan kita semakin lengkap lagi gitu ya, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan relevan yang terbesit, mungkin kita buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta webinar. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau via on mic ya. Kita buka melalui sistem termin 1 dengan jumlah maksimal pertanyaan 2 pertanyaan terlebih dahulu di termin 1. Jadi mulai dari sekarang bisa ditanyakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, masih kita tunggu ya. Panitia mau nanya juga nggak apa-apa, kan sama kita juga lagi belajar ya. Oke, sudah masuk 1 pertanyaan.
Oke, sudah ada 2. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya untuk menutup termin 1. Oke, sudah ada 3 pertanyaan, termin 1 kita tutup ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan selanjutnya dan masih ada cukup waktu, kita bisa buka di sesi termin 2. Oke, untuk sekarang kita fokus ke termin 1 dulu. Pertanyaan pertama dari Stella. Selamat siang Mbak Rizka. Perkenalkan, saya Stella ingin bertanya. ODD ini kira-kira lebih rentan muncul di anak perempuan atau laki-laki ya Mbak? Lalu ada perbedaannya nggak sih Mbak gejala ODD yang muncul di antara anak perempuan dan laki-laki? Terima kasih banyak sebelumnya untuk materinya Mbak Rizka. Mau langsung dijawab atau saya bacain dulu semuanya Mbak? Kayaknya enakan langsung jawab deh gitu. Oke, baik. Langsung teman-temannya tahu gitu ya. Oke, silakan Mbak. Terima kasih ya pertanyaan dari Stella, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini kebetulan saya miss juga nih dalam menjelaskannya mungkin tadi ya. Gitu. Jadi notice nih Stellanya apa yang kurang ya. Jadi untuk ODD ini berdasarkan teoritis atau berdasarkan penelitian yang dilakukan, dia rentan dialami oleh anak laki-laki, biasanya remaja laki-laki dibandingkan remaja yang perempuan gitu. Jadi kalau misalnya gejala yang muncul seperti apa? Kalau bentuk perilaku tidak ada beda ya, namanya ODD, laki-laki perempuan misalnya umumnya sama. Tapi laki-laki lebih rentan untuk mengalami ODD dibandingkan perempuan. Nah, itu adalah penelitian yang pernah dilakukan. Berarti sama aja, pemberontaknya sama, membangkangnya sama, kata-katanya juga sama gitu perilakunya. Cuman lebih hebat aja mungkin daripada laki-laki ya, karena laki-laki itu kan dia lebih terlihat aja mau dia ngerokoknya dan lain sebagainya gitu. Tapi bentuk perilakunya sama aja, tapi perempuan lebih sedikit mengalami ODD dibandingkan laki-laki. Laki-laki yang lebih banyak munculnya. Begitu. Baik, untuk Kak Stella, apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan? Berarti lebih rentan di laki-laki ya, Mbak? Lebih rentan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Gitu. Oke, baik. Jadi sudah terjawab juga kata Kak Stellanya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mbak, dari Dela, izin bertanya, kira-kira untuk ODD ada perbedaan bentuk perilaku yang ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan tidak ya, Mbak? Terima kasih. Oke, nah pertanyaan Dela ini sebenarnya melanjutkan dari Stella tadi ya, gitu. Jadi bentuk perbedaan perilakunya tidak begitu signifikan, sama aja, tidak suka mengganggu, tidak suka orang tenang, mengganggu, pendendam, gitu, memberontaknya sama aja. Cuman lebih terlihat aja biasanya dibandingkan laki-laki ya, karena perempuan kan dia lebih nggak show off gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki kan dia masih sering terlihat gitu perilaku-perilaku yang negatifnya gitu. Karena emang labeling di masyarakat pun mengatakan bahwa
laki-laki ini memang bandel gitu. Kalau perempuan ya dia lebih kalem aja. Tapi sebenarnya dia sama aja ya untuk orang yang mengalami ODD. Begitu Mbak Dela. Baik Mbak Dela, apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak Rizka atas jawabannya, kata Kak Dela. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir di termin 1. Izin bertanya, Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa tantrum dan ODD berbeda. Pertanyaan saya, apakah mungkin bagi seorang anak menderita ODD dan tantrum di waktu yang sama? Oke, terima kasih nih Mbak Sawa. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tantrum tadi kita sudah sepakat ya, kalau tantrum dan ODD merupakan hal yang berbeda. Nah, untuk mungkinkah orang yang mengalami ODD juga mengalami tantrum? Nah, kembali lagi nih, tantrum itu adalah pola perilaku yang normal ya. Normal terjadi pada anak-anak, yaitu normalnya berarti dari usia 1 sampai usia 4 tahun gitu. Jadi kalau untuk dia berkesamaan biasanya tidak tuh. Berarti kalau anak 1 sampai 4 tahun itu dia lebih dinamakan dengan tantrum. Tapi kalau misalnya munculnya di usia 6 sampai 8 tahun baru dia dikatakan ODD. Nah, jadi bukan tidak mungkin juga, tapi jarang sekali gitu, hampir tidak ada orang yang mengalami tantrum dan ODD bersamaan karena onsetnya pun berbeda gitu ya, usia permulaan misalkan karakteristiknya pun berbeda gitu. Yang dikatakan ODD itu usia 6 sampai 8 tahun, yang dikatakan tantrum tersebut adalah usia 1 sampai 4 tahun. Jadi kalau misalnya perilaku tantrumnya udah usia 4 tahun nih, usia 5 tahun dia masih berperilaku serupa, nah itu mungkin bisa masuk ke dalam tahapan ODD lagi namanya. Karena sudah melewati batas usia normal seseorang mengalami tantrum gitu. ODD ini biasanya disertai sama perilaku yang ADHD biasanya. Nah, kalau orang mengalami ODD dan ADHD, biasanya bisa nih gitu, karena itu adalah gangguan perilaku penyerta biasanya. Kalau misalnya dia ODD, karena dia persisten ya, persisten berulang mengganggu orang lain, ada perilaku negatifnya gitu, dia membangkang. Nah, itu adalah ODD dan ADHD mungkin untuk terjadi secara bersamaan, tapi tantrum dan ODD tidak gitu ya, karena perbedaan usianya. Begitu Mbak Salwa. Baik, Kak Salwa, apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan? Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak Mbak Rizka, pertanyaan Kak Salwa. Oke, itu tadi pertanyaan di termin 1. Mungkin untuk pertanyaan di termin 2 bisa kita lanjutkan ya, karena sudah memenuhi kuota pertanyaan juga sejumlah 3 pertanyaan. Berarti termin 2 ditutup. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika dibuka ya di termin 3 ya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Resa. Selamat siang Mbak Rizka, izin bertanya. Di kehidupan sehari-hari saya melihat ada anak yang memiliki perilaku berbeda saat dia berada di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ia cenderung agresif, namun di lingkungan keluarga ia menjadi anak yang baik. Bagaimana tanggapan Mbak Rizka tentang hal ini? Oke, terima kasih ya Mbak Risha ya. Pertanyaannya berarti ada anak yang memiliki pola perilaku yang berbeda nih. Di sekolah dia cenderung agresif, sementara di rumah dia menjadikan anak-anak yang baik gitu ya. Nah, berarti ini kembali lagi karena adanya pola asuh dari orang tuanya. Berarti dia di rumah kenapa dia menjadi anak yang baik-baik? Karena adanya otoritas dari orang tuanya nih gitu. Kalau seandainya dia berperilaku A nih, kalau seandainya dia menolak perkataan orang tuanya, maka orang tuanya dengan otoriter memberikan hukuman gitu. Dia akan suka bersifat kaku gitu. Sementara kalau misalnya di luar rumah, dia akan melampiaskannya di luar gitu, karena di rumah nggak bisa nih gitu. Makanya dampak tadi dari orang berperilaku otoriter, dia akan cenderung agresif gitu. Agresifnya bukan di rumah, terlihatnya itu di luar, karena di rumah dia sudah ada figur otoritas nih yang mengekangnya dia seperti apa. Jadi dia hanya mampu menunjukkan perilakunya kalau dia berada di luar rumah gitu, dan itu adalah hal yang kayaknya udah kejadian nih untuk semua anak dengan pola asuh yang otoriter gitu. Jadi di rumah dia munculnya sebagai anak-anak yang baik aja nih, karena orang tuanya kalau misalnya dia melakukan satu kesalahan akan ada hukuman nih gitu, hukumannya yang memberatkan gitu, bukan lagi reinforcement ya, tapi lebih ke punishment yang diberikan. Makanya untuk dia dapat berekspresi gitu, supaya dia menyatakan ketidaksukaannya, dia tunjukkan perilakunya di luar rumah tadi seperti dengan agresif tadi ya. Agresifnya mungkin bisa verbal maupun non verbal gitu.
Karena di luar dia merasa tidak ada orang yang menilainya. Makanya ODD tadi ini yang terjadi tuh gitu. Makanya ODD ini sulit nih untuk dicegah karena nggak tahu nih di rumah dia baik-baik aja, di luar lah baru kelihatan dia mengalami ODD atau tidaknya. Begitu Mbak Resya. Baik, Kak Resa, apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan? Baik, kata Kak Resa, terima kasih atas jawabannya, Mbak Rizka. Sama-sama. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mbak, saya Windri Desentia. Saya melihat bahwa kebanyakan anak-anak yang memiliki kecenderungan ODD ini adalah mereka yang terlahir dari keluarga kurang mampu. Apakah ada penelitian sebelumnya yang memang menyatakan demikian, Mbak, bahwa ODD memang cenderung dialami oleh anak-anak dari kelas sosial ekonomi yang rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu? Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Windri. Nah, pertanyaannya bagus semua nih pertanyaannya nih. Saya senang gitu ya. Jadi, apakah mungkin Mbak Windri nih ngelihat nih ada di lingkungannya dia orang yang berada di keluarga yang menengah ke bawah, dia cenderung mengalami ODD nih gitu. Sementara orang-orang yang mengalami ekonominya dari menengah ke atas cenderung tidak mengalami ODD gitu ya. Nah, kalau penelitian yang pernah saya baca itu ODD ini sering banyak terjadi pada orang yang ada di panti sosial gitu ya, atau dia di asrama. Nah, berarti kalau kita telaah dari penelitian tersebut, bisa jadi aja ODD ini makanya sering terlihat pada anak yang berada di lingkungan ekonomi yang rendah gitu ya. Karena apa? Mungkin karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap parenting. Kurangnya pengetahuan orang tua gimana sih nge-treat anak yang baik gitu. Sehingganya ya dia mengikuti gaya orang tuanya dulu nih gitu. Gaya orang tuanya dulu mungkin mendidik itu dengan keras gitu sehingga ditirukannya pada si anaknya. Kemudian juga pada anak-anak yang menengah ke bawah ini mungkin dia berada di lingkungan pertemanan teman sebayanya yang menuntut dia untuk A, B, C, D, dan E nih gitu. Karena dia berbeda status sosialnya mungkin agar dia diterima oleh lingkungannya dia gitu, agar dia dianggap oh saya ini ada loh gitu. Makanya dia akan cenderung berperilaku seperti teman-teman teman sebayanya gitu. Karena itu sudah tugas perkembangan remaja ya, karena remaja tersebut di banyak waktunya nih di luar rumah dengan teman sebayanya gitu. Makanya kemungkinan hal tersebut juga berpengaruh nih gitu bagi orang-orang yang mengalami perekonomian rendah. Tapi nggak menutup kemungkinan ya orang yang mengalami tingkat ekonomi yang stabil anaknya nggak ODD, nggak juga gitu. Tapi bisa jadi juga ya karena pola perilaku yang pengabaian tadi nih. Karena dia berada di sebuah berkecukupan, anaknya diabaikan nih, terserah dia mau gede-gede aja, mau pintar-pintar, mau enggak gitu. Begitu Mbak Windri. Semoga menjawab. Baik, Kak Windri, apakah sudah terjawab? Atau masih ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka sudah terjawab, kata Kak Windri. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa beda ODD yang harus diterapi melalui obat dengan ODD yang bisa diterapi secara psikologis? Oke, terima kasih Mbak Citra ya. Jadi apa bedanya nih ODD yang diterapi dengan obat ataupun dengan secara psikologis? Nah, sebaiknya untuk ODD ini kita coba dulu dengan pendekatan psikoterapi dulu nih gitu. Kita coba dulu dengan merubah perilakunya dulu. Kalau seandainya perilakunya sudah kita dengan terapi dia tidak menunjukkan penurunan, maka kita baru next step kita pergi ke psikiater nih untuk psikofarmakologinya untuk dibantu dengan obat gitu. Tapi kalau misalnya penderita ODD udah langsung diberikan obat nih gitu, sepertinya kurang efektif gitu ya gitu. Kalau misalnya langsung diberikan obat, karena kalau misalnya diberikan obat pasti ada antidepresannya nih gitu, otomatis ada perilaku yang diredam, kemungkinan dia lebih cepat capek gitu. Karena ODD ini kan ada perilaku penyertanya adalah ADHD ya, dia lebih hiperaktif, berarti tidak bisa tenang, mengganggu orang lain gitu. Sehingganya kalau misalnya diberikan obat nih, jadi di sekolah nih ada anak-anak SD usia 5 tahun dengan diagnosa tersebut diberikan obat oleh psikiaternya. Ada obat antidepresan yang bikin dia merasakan lebih lesu gitu, dia tidak bersemangat ke sekolah gitu. Yang dulunya dia sering berdiri misalnya jalan-jalan sana kemari dia lebih cenderung diam aja. Nah, tapi itu kan dia makin lama makin lemes gitu ya. Jadi ada baiknya dicoba dulu dengan psikoterapi dulu nih. Tapi kalau misalnya dirasa tidak cukup baru dibantu dengan psikofarmakologi. Tapi yang perlu diingat
psikoterapi dan psikofarmakologi harus diberikan secara seimbang, harus kedua-duanya gitu. Jadi tidak bisa kita hanya pure psikofarmakologi aja nih untuk psikofarmakologi gitu, karena dia harus dibantu juga dengan terapinya, tidak hanya dari medisnya aja. Tapi kalau misalnya psikoterapi aja mungkin tidak perlu dibantu dengan psikofarmakologi gitu. Tapi kalau misalnya dengan psikofarmakologi harus dibantu dengan psikoterapi juga, gitu. Harus jalan kedua-duanya. Begitu Mbak Citra. Baik Kak Citra, apakah sudah terjawab? Atau masih ada pertanyaan? Boleh lanjut bertanya? Boleh, silakan. Ya, jadi kapan gitu kita perlu untuk ke psikiater gitu? Ketika misalnya sudah dilakukan psikoterapi gitu, kapan kita merasa bahwa ini harus pakai psikofarmasi gitu? Oke, terima kasih Mbak Citra ya. Jadi setelah kita coba dulu nih dia psikoterapi ya, gitu, psikoterapi beberapa bulan, tapi tidak ada perubahan perilaku nih gitu. Tapi setelah perilaku si anak semakin dominan nih, semakin terlihat agresifnya, semakin mengganggu lingkungan sosialnya gitu, dan adanya kewalahan dari si lingkungannya gitu terhadap perilaku si anak. Makanya ada baiknya si anak juga dibantu dengan psikofarmakologi, tapi konseling dulu nih. Biasanya tidak langsung dia diberikan obat biasanya dari psikiaternya, tapi tetap melalui tahapan konseling dulu, dicari tahu dulu yang cocoknya obatnya seperti apa. Tapi berimbang ya Mbak ya gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat psikofarmakologi, udah dapat obat nih gitu. Jadi jangan pure kita ambil di obatnya aja gitu, karena dia juga butuh perilakunya yang dirubah, ada kognitif yang dirubah. Juga psikoterapi ini kan nggak hanya pada si individu ya, tapi juga pada orang tuanya. Jadi kalau misalnya udah diberikan obat, tapi orang tuanya masih dengan pola asuh yang sama, orang tuanya masih permisif mungkin sama anaknya atau otoriter, ya tidak ada rubahnya juga gitu ya. Makanya harus seimbang seperti saya katakan tadi. Begitu Mbak Citra. Baik, terima kasih. Jadi ketika anak ini sulit untuk dikontrol gitu ya, perilakunya sulit kontrol, jadi perlu bantuan obat gitu ya. Iya, kalau sudah terlalu terasa hebat gitu ya, sudah merasa tidak bisa ditanggulangin lagi, nah baru kita bantu dengan obat. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Ya, sama-sama Mbak Citra. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Sepertinya tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir dikarenakan keterbatasan waktu. Oke, tadi kita sudah melewati sesi tanya jawab dengan pertanyaan yang seru dan juga jawaban yang cukup menerangkan gitu ya, cukup menjawab.